Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SPF SDN Jetis 3, yang terhormat Dewan Guru UPTD SPF SDN Jetis 3. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk mengikuti diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif, yang akan disampaikan oleh Ibu Novi Muktia Sulusi, CGP Angkatan 7, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, demi lancarnya acara, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Kepala UPTD SPF SDN Jetis 3 yang terhormat Ibu Eka Permani, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Novi Muktia Sulusi, terbalik soalnya panggilannya Bu Lusi, selaku guru penggerak angkatan ke-7 ya. Yang saya hormati pula teman-teman guru SDN Jetis 3. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bersama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka sesi berbagi ya. Sesi berbagi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau sampai akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak guru yang saya hormati, hari ini Ibu Lucy akan menyampaikan ya hasilnya dari sebagai guru penggerak, yaitu sesi berbagi. Mudah-mudahan harapan saya ini teman-temannya lainnya ini juga akan ikut mengikuti jejaknya Bu Lucy sebagai guru penggerak. Jadi utamanya teman-teman yang masih muda-muda ini, kalau yang sudah tua saya tidak mengharuskan karena mikirnya saja sudah emok ya. Kalau yang muda-muda, ayo kita harus belajar maju, bergerak juga, ikuti jejak Bu Lucy. Bu Lucy bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Ya. Jadi apalagi kita tahun 2023 ini nanti akan menjadi sekolah penggerak. Otomatis kita juga akan selangkah lebih maju lagi. Jadi persiapkan diri dari sekarang ya. Untuk harapan pertama itu, untuk harapan kedua, saya harapkan Bu Lucy ini nantinya setelah selesai dari sebagai guru penggerak, jadi harapan dari saya sebagai kepala sekolah, jadi ilmu yang didapat dari guru penggerak ini ya ditularkan kepada teman-teman di sini, juga bisa diterapkan kepada anak didik kita, yang mana nantinya akan menjadi lebih berkembang lagi, sekolah kita lebih maju lagi dari yang sebelumnya. Jadi biar ada manfaatnya kita punya guru penggerak ya. Jadi jangan disamakan yang kemarin-kemarinnya, sebelum ada guru penggerak dengan adanya guru penggerak ini harus sudah beda ya. Terhadap pembelajaran di kelas, juga terhadap teman-teman juga maupun di anak-anak. Untuk bersingkat waktu, mari kita bersama-sama mengikuti ya sesi berbagi ini dengan baik, tertib. Semoga nantinya sesi dari berbagi ini akan bermanfaat bagi kita semua dan juga demi kemajuan SD kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka Permadi. Selanjutnya diseminasi implementasi budaya positif 1.4 oleh Ibu Novi Muktia Sanusi. Kepada Ibu Novi Muktia Sanusi dipersilakan. Terima kasih, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Permadi, SPD MPD selaku Kepala UPTD SPF SDN Jetis 3. Yang terhormat Dewan Guru UPTD SPF SDN Jetis 3. Izinkanlah saya Novi Muktia Sanusi untuk melakukan diseminasi modul 1.4. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Dewan Guru sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi ini, dan mohon maaf saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui. Saya di sini hanya ingin menyampaikan atau untuk memenuhi tugas saya di modul 1.4, yaitu sesi berbagi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, adapun izin untuk berdiri dan mendekati Bapak Ibu guru semua. Dalam aksi nyata modul 1.4 ini tentang budaya positif, adapun materi yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Next. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir nantinya adalah restitusi, penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebagai langkah awal untuk memahami paradigma berpikir kita atau kerangka berpikir kita, izinkan saya untuk melakukan simulasi. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah berpasangan, untuk Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan, saya beri simbol A. Dan sedangkan untuk Bapak Ibu yang berada di sebelah kiri, saya beri simbol B. Nah, untuk Bapak Ibu yang berada di sebelah kiri, saya minta untuk menggenggamkan salah satu tangannya. Nah, kita bayangkan di dalam genggaman atau kepalan tangan kita ada benda yang sangat berharga. Benda tersebut penting bagi kehidupan kita. Kita tidak ingin benda tersebut jatuh pada tangan orang lain. Nah, bayangkan ada sesuatu yang berharga dalam genggaman atau kepala tangan kita. Untuk Bapak Ibu yang B, cobalah untuk berusaha membuka kepala tangan Bapak Ibu yang B. Dipersilahkan. Baik itu dengan cara menggelitik, dengan cara mencubit, dengan cara memukul, atau mengiming-imingi sejumlah uang untuk dibuka. Ya, silahkan coba dengan sekeras tenaga. Ya, dicoba Bapak Ibu. Ya, usahakan bisa tangan atau genggam kepala tangan tersebut terpegang. Ya, sudah. Ya sudah. Ya, selesai. Pertanyaannya sekarang, simulasi tadi berhubungan dengan posisi kontrol kita. Masih terlewati Pak Hendi? Terlewati lagi? Ke atas. Ya, ke atas.
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Bapak Ibu yang mengepalkan tangan atau Bapak Ibu yang B membuka kepalan tangan? Pertanyaannya, mengapa? Apa alasan Bapak Ibu yang B membuka kepalan tangannya? Ada yang berhasil terbuka barusan? Tidak ada. Oh, tetap. Oh, tidak ada yang terbuka. Berarti semua masih bisa mengontrol diri. Yang kedua pertanyaannya, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Yang tetap menutup? Iya, alasannya Bapak? Ya, alasannya? Karena yang digenggam itu suatu benda yang sangat berharga dan tidak perlu diketahui oleh siapapun. Oh iya, bagus. Pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jelas yang dapat mengontrol diri kita, yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri. Ketika diri kita tidak ingin benda tersebut jatuh pada orang lain, yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri, dan itu tentunya sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, ini selanjutnya seorang psikiater yaitu Dr. William Glasser meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat mengontrol murid. Jika murid melakukan sesuatu, itu karena dirinya mengizinkan untuk dikontrol. Seperti halnya kita, orang lain tidak dapat mengontrol diri kita. Kecuali kalau kita memiliki kebutuhan dasar seperti tadi, diiming-imingi beberapa uang agar mampu membuka kepalan tangannya. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar kita, sama seperti seorang siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif ini merupakan bentuk-bentuk kontrol. Bagaimana seorang guru mengontrol murid untuk melakukan sesuatu, dan biasanya murid akan selalu bergantung kepada guru. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, membuat seseorang merasa bersalah ini adalah sesuatu yang menuju pada identitas gagal. Tes. Ya, coba. Mulai dah. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui, membuat orang merasa bersalah itu menuju pada identitas gagal. Dan biasanya siswa akan merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, memaksa bukanlah cara yang efektif untuk membuat murid melakukan hal tertentu. Sekalipun mereka melakukannya, itu karena mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Dan biasanya ketika kita memaksa murid dan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dasar mereka, maka yang akan terjadi bisa saja suatu saat nanti akan ada akibat buruknya atau dampak buruknya. Murid merasa tidak nyaman, tidak enak, atau mungkin akan menimbulkan permusuhan antara siswa dan guru.
Ini beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perbedaan dari kita berpikir tentang teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon pada teori kontrol. Dalam stimulus respon, kita berpikir bahwa kebutuhan kita sama. Sedangkan dalam teori kontrol, dalam realitasnya ternyata kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori disiplin positif. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang tergambar dalam benak kita? Apakah kita mengaitkan disiplin dengan peraturan? Ya, pasti. Kita sering mengaitkan atau menghubungkan kata disiplin dengan peraturan, dengan kepatuhan, dengan tata tertib, dan bahkan kita sering menghubungkan kata disiplin dengan kata hukuman. Betul Bapak Ibu? Ya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang. Dalam realitasnya, ternyata kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Nah, Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pemikiran atau pendapat dari Diane Gosser dalam bukunya yaitu Restrus Turning School. Diane menyatakan bahwa disiplin berasal dari kata disiplina, itu dari bahasa Latin yang artinya belajar. Maksudnya adalah untuk menjadi seorang murid atau siswa itu harus paham betul alasan mereka mengikuti aturan yang ada di sekolah, sehingga motivasi yang timbul adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti halnya kita ketika kita memakai helm. Ketika kita berkendara, salah satu syaratnya untuk berkendara adalah memakai helm. Ketika kita tidak memahami nilai kebajikannya, mengapa kita memakai helm, maka kita hanya akan menjawab supaya tidak ditilang polisi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Padahal ketika kita sudah menyadari ada nilai kebajikan di balik memakai helm, apa nilai kebajikannya? Iya, untuk keselamatan, untuk keamanan diri. Nah, itu ketika kita sudah menyadari nilai kebajikannya, maka secara sadar akan timbul motivasi intrinsik bahwa kita harus memakai helm dalam berkendara. Tujuan disiplin positif ini adalah tujuannya menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah Bapak Ibu, ketika kita menanamkan sebuah disiplin positif terhadap anak-anak, misalnya budaya antri, nah kita juga wajib untuk memberikan pemahaman apa nilai-nilai kebajikan yang ada ketika mereka sudah menerapkan budaya antri. Kira-kira nilai kebajikannya apa budaya antri Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Nah itu. Melatih kesabaran. Iya, melatih kesabaran, benar Bu Ati. Yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Ini seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan menurut Diane Gosser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi setiap perbuatan itu memiliki tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, semua instansi, semua lembaga
sudah memiliki nilai-nilai kebajikan yang telah ditetapkan, baik itu tersurat maupun tersirat. Nilai kebajikan biasanya sudah diyakini dan disepakati bersama, seperti halnya di Indonesia. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak dalam negara kita yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang diharapkan ada pada anak didik kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nilai kebajikan dalam IPO Primary Years Program atau PYP. Yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini dalam PYP. Dan dalam 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini dalam The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada banyak sekali ya Bapak Ibu, ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, keterserangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan. Nah, ini semuanya yang sudah saya sampaikan adalah bentuk-bentuk dari nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap lembaga, setiap instansi yang sudah mereka yakini dan mereka sepakati bersama. Nah, kalau kita di sekolah kita menginginkan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada dalam 6 dimensi, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang memotivasi kita dalam melakukan sesuatu? Adakah motivasi dalam diri kita untuk berangkat lebih awal? Ada. Apa yang memotivasi kita untuk berangkat lebih awal? Karena di sana memang sudah ada nilai-nilai kebajikannya ya Bapak Ibu ya. Ya, menurut Diane Gosen dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline, menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ternyata menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah motivasi terendah. Ketika kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman, itu adalah motivasi terendah Bapak Ibu, dan itu adalah motivasi yang bersifat eksternal atau timbul karena adanya pengaruh dari luar, bukan timbul secara intrinsik, bukan timbul dalam diri kita sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pengaruh motivasi yang kedua. Nah, ini pengaruh motivasi yang kedua adalah 1 tingkat lebih tinggi daripada yang pertama, tetapi itu juga merupakan bentuk motivasi eksternal.
Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi ini perilakunya bersifat internal, intrinsik, bukan eksternal, yaitu motivasi yang timbul dalam diri mereka sendiri karena mereka meyakini adanya nilai-nilai kebajikan yang ada ketika kita melakukan sesuatu. Jadi pengaruh motivasi yang ketiga ini adalah pengaruh motivasi yang positif sekali, Bapak Ibu. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Ada contoh kasus di sini. Ya, contoh kasus di sini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perlakuan Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya Iva karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Kenapa, Bapak Ibu? Sebab itu akan buat down katanya Iva. Iya, mempermalukan Iva, membuat mental Iva down. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, biasanya Bapak Ibu, nanti saya akan beri gambaran perbedaan antara hukuman dan konsekuensi sebelum pertanyaan ini dijawab. Nah, ini adalah gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi. Nah, dan sekarang kita akan mengenal yang namanya restitusi. Pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ternyata hukuman itu mengacu pada identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu mengacu pada identitas sukses. Contohnya, dalam hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, dan itu melekat dalam hati anak didik kita ketika kita menerapkan sebuah hukuman, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, korban mendapatkan keadilan dan murid atau anak akan tersakiti, yang diberi hukuman akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat karena dia tidak terima padahal kesalahannya hanya sepele. Nah, itu akan membuat dia lebih agresif untuk melakukan kesalahan, atau mungkin sebagai pelampiasan kemarahan dia karena menganggap hukuman tersebut tidak adil bagi mereka. Yang kedua, bentuk konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Memang ya, ketika kita sudah menerapkan sebuah aturan dan ketika murid kita
melanggar aturan tersebut, maka konsekuensi harus ada. Tetapi dalam restitusi itu merupakan pilihan. Dan dalam konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu berdampak jangka panjang, tetapi kalau konsekuensi itu murid sadar sehingga hanya berjangka pendek. Sedangkan dalam restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi anak mengerti bahwa ketika mereka melakukan sesuatu ada nilai kebajikannya atau tidak. Nah, itu dalam konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau dalam hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan. Jadi hanya pelakunya saja yang merasakan konsekuensinya, korbannya, nah dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sedangkan dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Contohnya, ketika ada anak yang menumpahkan minuman ke baju teman, nah ketika mereka langsung dihukum, maka korban tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi dalam restitusi kita kembalikan kepada anak-anak, kita kembalikan pada mereka bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah tersebut. Entah ke kamar mandi bersama untuk membersihkan kotoran dalam bajunya tersebut atau dengan cara lain. Dalam konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau hukuman tersakiti, kalau konsekuensi tidak nyaman. Sedangkan dalam restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Ini dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dalam restitusi masalah terpecahkan. Next. Nah ini ya Bapak Ibu ya, itu sistem tidak akan berjalan bagi murid tidak takut. Dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi guru terus menerus dari guru. Dan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dalam hukuman berperilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Intinya Bapak Ibu begini, ketika kita memberikan hukuman, anak-anak itu tidak mengerti kesalahan mereka, ya hanya kesalahan, tidak dikembalikan pada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam peraturan sekolah atau peraturan kelas. Sedangkan ketika kita menerapkan konsekuensi, ada anak yang melanggar, mereka mengerti kalau saya melanggar ini, misalnya saya terlambat 15 menit datang ke sekolah, maka saya harus pulang atau tidak istirahat selama 15 menit untuk menyelesaikan tugas ketertinggalan saya. Misalnya mereka tidak literasi, kita manfaatkan waktu istirahat atau waktu pulang sekolah untuk literasi di dalam kelas. Nah, itu konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman anak dibuat malu, anak tidak diberikan pengertian apa yang telah mereka langgar. Jadi tidak ada aturan sebelumnya. Dan untuk restitusi ketika mereka membuat kesalahan, nah kita panggil. Apa tujuan mereka membuat kesalahan seperti itu? Apakah mereka ingat kalau mereka seperti itu akan merugikan orang lain? Dan kita kembalikan kepada anak apa yang akan mereka lakukan untuk menebus kesalahan mereka. Jadi dalam restitusi ini mereka diberi kesempatan untuk berkolaborasi, baik itu dengan guru ataupun dengan siswanya tadi yang korbannya. Bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi murid diberi penguatan melalui restitusi tersebut. Next slide. Nah ini sama, masih perbedaan restitusi, hukuman dan konsekuensi. Next slide.
Ya. Nah, ini perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, bersifat satu arah. Maksudnya tadi murid tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, berupa fisik ataupun psikis, dan ini sangat menyakitkan bagi anak-anak Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana, sudah dalam artian juga bisa sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau kalian melanggar ini, konsekuensinya apa? Kalau kalian terlambat hadir di lapangan, misalnya untuk guru olahraga, konsekuensinya harus berlari mengelilingi mengelilingi lapangan. Terus yang kedua, ya sudah disepakati. Yang ketiga, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ini loh pelanggarannya kalian terhadap peraturan sekolah atau kelas. Nah, nanti itu sudah dapat diukur. Yang selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, namanya hukuman akan menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi ini tidak berlangsung lama karena murid itu sadar bahwa sudah ada kesepakatan sebelumnya pada saat pembentukan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Yang terakhir, guru memonitor murid. Ya, ini adalah restitusi. Restitusi mungkin merupakan hal yang baru bagi kita semua. Saya perkenalkan di sini restitusi menurut Gosen 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan menurut Charles Gosen 1996, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini penguatan karakter siswa. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita panggil apa tujuannya mereka melakukan kesalahan tersebut. Ya, terus yang kedua, apa yang bisa kalian lakukan untuk menebus kesalahannya kalian, dan tentunya itu kita kembalikan pada siswa itu sendiri, dalam artian memberikan kesempatan pada siswa itu tersendiri untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri sebagai bentuk penguatan karakter kepada mereka. Selanjutnya, nah ini untuk lebih memahami apa itu hukuman atau konsekuensi tindakan guru, mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman, karena tidak ada nilai-nilai kebajikan atau tidak ada penguatan karakter terhadap siswa tersebut. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali sehari karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, karena itu menyakiti murid ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi sudah ada aturan, sudah disepakati sebelumnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, menyakitkan siswa. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Iya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu, tidak sehat bagi kesehatan kaki ya Bapak Ibu, dan itu sangat menyakiti murid.
berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Masih ada cara lain. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, kehilangan 10 menit pada saat jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Iya, konsekuensi, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat dan tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman. Hukuman ya Bapak Ibu. Nah, tidak diizinkan bermain oleh guru piket dan duduk di bangku di pinggir lapangan karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi, karena mereka sudah tidak dapat mengendalikan diri, tidak menghormati teman, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK ya Bapak Ibu ya. PJOK, konsekuensi karena ini sudah berhubungan, penguatan. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Ya, ini terlalu parah, yang dipatahkan hanya pensil. Nah, bahkan kita bisa melakukan restitusi di sini. Restitusinya ya mengganti nanti. Ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan yang kita cita-citakan, penghargaan yang kita impikan, ternyata ada pengaruhnya, yaitu dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Al-Fiqh. Ya, ini ada contoh soal lagi. Ibu Anas, guru kelas 2 SD. Nah, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat stiker dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Ini pertanyaannya. Kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Karena apa mereka bersedia? Untuk mendapatkan stiker bintang. Iya, mendapatkan stiker bintang. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan tanpa diberi stiker atau penghargaan? Nah, kita berikan pemahaman. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas atau peraturan kelas,
kita juga menjelaskan nilai-nilai kebajikan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menerapkan peraturan atau keyakinan kelas tersebut. Dihukum oleh penghargaan. Ya, ini menurut Al-Fiqh, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Selanjutnya, pengaruh penghargaan. Jadi penghargaan itu memiliki pengaruh atau dampak yang sangat besar terhadap anak didik kita maupun kita sendiri, karena secara sadar kita juga senang akan penghargaan. Nah, ini pengaruh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendeknya dalam menerapkan disiplin atau budaya positif. Ketika kita hanya mengharapkan penghargaan, maka kita akan merasa kecewa jika penghargaan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Padahal kita sudah bersusah payah menerapkan kedisiplinan, tetapi nyatanya tidak mendapatkan penghargaan. Nah, ini pengaruhnya dalam jangka waktu pendek. Sedangkan pengaruhnya dalam jangka waktu panjang, selain kita mengharap mendapatkan penghargaan, sudah secara tidak sadar bahwa kita melakukan sesuatu itu sudah menyatu dengan diri kita sendiri. Nah, itu akan berpengaruh dalam jangka waktu panjang. Secara tidak sadar kita sudah berperilaku positif. Nah, itu maksudnya untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya, seperti yang tadi, sudah tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika kita memberikan penghargaan ataupun pujian terhadap siswa-siswa kita di depan siswa orang lain, tentunya itu akan menimbulkan perasaan iri dan akan menimbulkan persaingan. Bapak Ibu, persaingan itu akan menimbulkan kekecewaan, dan persaingan itu memang bagus, berkompetisi, tetapi itu kurang efektif. Yang paling efektif untuk kemajuan siswa-siswi kita adalah kolaborasi, dan kolaborasi ini lebih tepat atau lebih efektif daripada kompetisi. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan ini memang saya alami sendiri ketika saya menerapkan stiker bintang, bintang prestasi dan bintang kebaikan. Maka hanya beberapa siswa yang mengharapkan stiker bintang itu dengan cara menyapu, menjaga kebersihan, padahal saya sudah menyampaikan kepada anak-anak bahwa mereka tidak hanya mendapatkan stiker bintang dalam perilaku hal itu saja, tetapi mereka juga akan mendapatkan stiker bintang ketika mereka aktif di dalam kelas. Nah, ini penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, yang selanjutnya, penghargaan menghukum. Nah, ini seperti yang telah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Ketika kita menerapkan sistem ranking, bagi mereka yang tidak mendapatkan ranking, mereka akan merasa dihukum. Mereka akan merasa buruk terhadap kemampuan mereka sendiri. Padahal kita sadar bahwa setiap anak memiliki potensi dan karakter yang berbeda. Selanjutnya, pengaruh penghargaan adalah timbulnya motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik, dan ini adalah pengaruh penghargaan yang paling efektif, adalah dapat menumbuhkan motivasi dalam diri atau intrinsik.
restitusi. Seperti yang tadi sudah dibahas bahwa restitusi itu adalah bentuk atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap setiap masalah yang mereka alami. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Di sini adalah beberapa ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program. Ini adalah ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dalam restitusi kita juga melihat apa kebutuhan dasar anak tersebut sehingga mereka berperilaku demikian. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi memuarkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Seperti yang telah kita terapkan, kita sebelum tahun ajaran atau saat memasuki tahun ajaran, kita sudah membuat bersama murid-murid kita sudah membuat peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau nilai-nilai kesehatan inilah yang kita sebut keyakinan. Atau dalam keyakinan tersebut ada nilai-nilai kebajikan universalnya yang sudah disepakati bersama, baik itu secara tersurat maupun tersirat. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini kita melibatkan seluruh siswa. Kita berdiskusi dengan siswa, baik itu secara tersirat maupun tersurat. Nah, kita diskusikan dengan siswa keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati. Nah, seperti itu. Lalu kita sepakati, kita pajang atau kita tempel di tempat yang mudah dijangkau siswa. Dan selanjutnya kita sepakati dengan cara menandatangani di bawah keyakinan kelas yang telah kita buat. Ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi menggunakan kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, minimal dalam 2 minggu sekali kita melakukan telaah bersama siswa-siswi kita secara kelompok. Misalnya salah satu keyakinan kelas kita telaah apa yang sudah kita lakukan, apa dalam bentuk tabel Y ataupun tabel T nantinya. Karena tadi ada agak error yang untuk yang offline, maka tidak bisa ditampilkan di sini. Kita telaah apa itu tugas guru, apa itu tugas siswa. Jadi ada nanti Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini adalah contoh keyakinan yang telah saya buat berdasarkan siswa. Saya izin ke belakang dulu untuk memutar videonya. Ya Bapak Ibu, ini
inilah langkah awal saya dalam membentuk atau membuat sebuah keyakinan kelas. Saya pertama-tama berdiskusi bersama siswa keyakinan kelas apa yang akan kita buat, tentunya dengan memberikan gambaran nilai-nilai kebajikan yang akan mereka dapatkan ketika mereka nantinya menerapkan keyakinan kelas tersebut. Jadi ini bentuk diskusi saya bersama siswa. Ya, kita saksikan bersama pembentukan keyakinan kelas 3 di kelas saya. Dengan tersirat karena kita masih kelas 3, masih kelas rendah Bapak Ibu. Setelah mereka menuliskan keyakinan kelas yang disepakati, mereka diberi kesempatan untuk menempel keyakinan kelas yang mereka tulis dalam kertas tersebut. Lalu saya rangkum di sini karena rata-rata beberapa siswa itu hampir mirip keyakinan kelas yang telah mereka tulis.
Ini. Ini. Ya, ini. Ya, ini sudah disepakati oleh seluruh siswa kelas 3 tentang keyakinan kelas yang mereka buat bersama. Selanjutnya, ya diseminasi saja ya Pak. Ya diseminasi, nah itu dasar kita. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Ini yang slide 37. Ya, 37. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada beberapa peraturan kelas. Tentunya kita harus mengetahui nilai kebajikan apa yang dituju. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kita inginkan? Selesai belajar, siswa diperintahkan untuk mengembalikan buku di pojok baca. Disiplin. Iya, kedisiplinan atau bisa juga bertanggung jawab. Iya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang kita inginkan? Iya, menghormati. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, disiplin dan juga komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang kita inginkan? Iya, itu. Terus dilarang menggunakan narkoba. Iya, nilai kebajikan apa yang kita inginkan? Kesehatan, ya Bapak Ibu ya. Terus bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikannya? Sabar. Dilarang merokok. Iya, kesehatan. Gunakan masker. Ada nilai kebajikannya yaitu kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor. Yang jelas adalah ketertiban dan keamanan. Jadi semua peraturan atau keyakinan kelas yang telah kita buat, kita sepakati bersama siswa kita, juga kita harus tanamkan nilai kebajikan apa yang ada di balik peraturan kelas tersebut. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu ya, menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory, ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Next. Ini ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama di sebelumnya adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini misalnya kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan makanan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan rumah atau tempat tinggal, dan kebutuhan penguasaan atau power. Ini adalah kebutuhan pengakuan terhadap kemampuan diri kita, keinginan untuk diakui atas kemampuan kita. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang memiliki kebutuhan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan, dalam lingkungan keluarga, dan selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan semisalnya seperti ketika siswa merasa jenuh belajar di dalam kelas, maka kita juga harus memahami kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan. Karena biasanya ketika kebutuhan kesenangan ini sudah terpenuhi, maka tingkat berpikir atau kreativitas mereka atau loyalitas mereka dalam melakukan sesuatu itu akan tinggi ketika kebutuhan kesenangan ini terpenuhi. Yang terakhir adalah keputusan kebebasan atau freedom. Next. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, seorang pendidik itu memiliki posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah,
yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau dan manajer. Penghukum ini biasanya menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata secara verbal yang kurang enak. Contohnya, kalau kamu tidak melakukan ini, awas. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya menggunakan kata-kata yang halus. Contohnya, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu tentunya juga akan sangat menyakiti murid dan membuat siswa merasa buruk. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Nah, biasa dampak negatifnya biasanya siswa akan bergantung pada guru tersebut. Selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini biasanya menggunakan stiker atau menggunakan catatan untuk mengontrol murid. Terus yang terakhir adalah manajer. Nah, posisi manajer ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka perbuat. Next. Sebelumnya, nah ini posisi kontrol manakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Kira-kira penghukum atau pembuat orang merasa bersalah? Saya kecewa. Iya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya. Penghukum atau membuat orang merasa bersalah? Ya, ayolah lakukan demi saya ya. Ini teman ataukah penghukum? Teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah ini pemantau? Iya, pemantau. Ini ya Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ini adalah posisi kontrol yang terakhir ya, yaitu seorang manajer. Lanjut. Nah, ini ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi yang kita kenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini merupakan kegiatan awal atau dasar yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal menuju orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan salah memiliki tujuan sesuai kebutuhan dasarnya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan menghubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Menstabilkan identitas, contohnya ketika siswa kita membuat kesalahan, kita stabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan salah. Tentunya kamu punya tujuan mengapa kamu melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita terapkan ketika murid siswa melakukan kesalahan, kita terapkan restitusi Bapak Ibu. Mencoba menerapkan restitusi. Apakah memberikan konsekuensi itu salah? Tidak, itu juga tidak salah. Tetapi ketika kita masih mampu untuk menerapkan restitusi, maka kita terapkan restitusi. Apakah posisi pemantau itu salah? Tidak salah. Sebagian untuk kelas rendah masih kebutuhan dasarnya masih menginginkan penghargaan juga. Jadi masih ada. Untuk kelas rendah masih bisa dimaklumi ya Pak Ibu ya. Terus penerapan ini restitusi yang telah saya lakukan. Ini Bapak Ibu untuk kegiatan validasi tindakan yang salah juga dapat membahayakan orang lain. Nah, pintar. Ini menarik sekali ya keyakinan kelas kita. Ingat Bu bahwa kita harus menghormati Jadi dalam kegiatan restitusi ini apakah mendorong
juga kita dengan secara kolaborasi ya Bapak Ibu. Ya, boleh dikasih. Temannya yang ikut-ikutan cara nulis Nah ini, atau nulis masih nah ini, ketika mereka tidak menghargai teman, mereka memilih untuk memimpin teman-temannya sebelum masuk kelas. Ini juga sebagai bentuk penguatan karakter bahwa kita harus bersikap untuk menghormati orang lain. Next. Ini contoh kasus yang kedua. Nah ini menstabilkan identitas. tahu tidak kenapa buku dipanggil Hafiz? Iya, Bu. Kenapa? Karena saya yang membuat Kenzi menangis. Kenzi, boleh diceritakan kenapa Kenzi menangis? Hafiz menentang saya dengan kalau saya tidak berbagi. Ya, boleh dilanjutkan. Dan minta lagi ternyata tidak dikasih sama. Nah ini kita kembalikan kepada siswa kita apa yang akan mereka lakukan sebagai bentuk penguatan atau penerapan keyakinan kelas. Dan kurang dari kalian tahu tidak bully itu adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Memukul, mendorong, mengancam, menghina, mengukirkan adalah contoh perbuatan bullying yang harus dihindari. Dan bahaya bully adalah kita akan dihindari oleh teman dan bagi korban bullying akan ada rasa takut berlebihan, rendah diri, cemas sehingga bisa menimbulkan depresi jika kita menjadi salah satu korban bullying. Segera laporkan kepada guru di sekolah atau orang yang kita percayai. Jadi mulai sekarang stop bullying ya. Udah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan tersebut yang saya dapatkan adalah ternyata meminta maaf saja belum cukup. Akan tetapi melakukan sesuatu untuk menjadi lebih baik bisa membantu kita menerapkan keyakinan kelas. Terima kasih Ibu Novi Mutia Solusi. Nah ini salah satu contoh penerapan terhadap segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu Guru tentang implementasi budaya positif. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini untuk pembelajaran kelas 2. Ya, ada apa ya? Tadi disebutkan ada kata-kata segitiga distribusi. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi itu bagi siswa kelas 2? Sekian. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dan jika kita memang tidak terbiasa menerapkan segitiga restitusi ini bagi kelas rendah memang terasa sulit ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita melihat dulu kesalahan siswa seperti apa dan kita kembalikan kepada siswa untuk mau apa tujuan mereka untuk berbuat seperti itu. Contohnya ketika mereka mematahkan pensil temannya, nah kita tanyakan kepada mereka, jangan lantas kita menjas atau mencap mereka bersalah, tetapi kita kembalikan kepada mereka apa yang akan mereka lakukan untuk menebus kesalahan pada temannya. Misalnya mengganti pensilnya atau membantu teman tersebut yang patah pensilnya untuk menajamkan pensilnya, seperti itu Ibu. Jadi kita sesuaikan penerapan restitusi ini dengan kemampuan siswa. Kita kembalikan kepada siswa. Ketika siswa sudah tidak bisa, nah kita bantu mereka untuk memberikan solusi terhadap masalah mereka, seperti itu Bu.
Ya, terima kasih. Demikian acara diseminasi dari Ibu Novi Muktia Sulusi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang barokah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.